Oke, teman-teman IWK, kita akan bahas proses yang keenam, pengetahuan kuantitatif nomor 61. Teman-teman diberikan sebuah grafik fungsi, lalu teman-teman harus menentukan mana yang mungkin menyatakan fungsi dari grafik tersebut. Bagaimana cara mengerjakan soal ini? Teman-teman, kita belajar dulu sebuah teori yang menyatakan hubungan antara garis bilangan dan sketsa sebuah kurva. Jadi teman-teman, kalau ada sebuah sketsa kurva, kira-kira garis bilangannya seperti apa? Atau kalau ada garis bilangan, kira-kira sketsa kurvanya akan jadi seperti apa? Oke, nah bagaimana cara mencari hubungannya? Kita lihat contoh-contoh berikut. Yang pertama adalah, misalkan kita punya sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x tambah 3. Kita akan coba buat sketsa kurvanya. Seperti yang kita ketahui, teman-teman, kalau dia pangkat 2, berarti kan bentuk kurvanya parabola ya, teman-teman. Bagaimana sih cara menggambar parabolanya? Salah satu langkahnya adalah kita faktorkan terlebih dahulu. Kalau ini difaktorkan, kan hasilnya adalah x-1 dan x-3. Tujuannya apa? Karena hasil pembuat 0 dari faktor-faktor ini menyatakan titik potong parabola dengan sumbu x-nya. Jadi kalau kita gambar, parabolanya akan memotong di 1 dan 3. Tetapi teman-teman, parabola itu kan ada dua tipe ya. Ada yang terbuka ke atas atau senyum, dan ada yang terbuka bawah atau cemberut. Kita bisa menentukannya dengan melihat koefisien dari x pangkat 2-nya. Nah, di sini tandanya positif ya. Kalau positif berarti dia senyum ya, kalau negatif cemberut. Nah, ini positif, berarti parabolanya akan senyum dan memotong di 1 dan 3. Nah, teman-teman, bagaimana hubungan antara kurva ini dengan garis bilangan? Garis bilangan kita kan biasanya pakai kalau kita menyelesaikan sebuah pertidaksamaan. Ya, kita anggap ini aja sebuah pertidaksamaan. Kita bikin garis bilangannya, lalu kan langkah berikutnya setelah membuat garis bilangan, kita tempatkan pembuat nolnya dari masing-masing faktornya. Di sini ada x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Lalu teman-teman, langkah berikutnya adalah kita harus menentukan tanda di sebelah kanan 3, di antara 1 dan 3, dan sebelah kiri 1. Apakah dia positif atau negatif? Salah satu caranya kan seperti ini teman-teman. Kita tentukan dulu tanda yang paling kanan. Ya, tanda yang paling kanan dulu kita tentukan. Bagaimana caranya? Yaitu teman-teman lihat masing-masing koefisien x di sini dengan tanda yang ada di paling luarnya. Koefisien x di sini positif. Koefisien x di sini juga positif dan di luarnya pun positif. Kalau kita kalikan semuanya, positif kali positif kali positif, berarti kan tandanya positif. Itulah menyatakan tanda paling kanan. Lalu untuk menentukan langkah tanda-tanda berikutnya, bagaimana? Nah, kita gunakan konsep Afgan. Wah, apa itu? Di sini Af genap, tandanya akan tetap. Ganjil, tandanya akan ganti. Apa sih maksudnya? Nah, kalau kita aplikasikan ke garis bilangan seperti ini teman-teman. Ini kan paling kanan sudah tahu positif. Pada saat ke sini pada saat ingin menentukan tanda di sini, dia kan melewati angka 3. 3 bentuk faktornya kan x-3. X-3 ini punya pangkat berapa? Nah, pangkat di sini sebenarnya ada ya. Kalau nggak dituliskan artinya pangkat 1. 1 kan artinya ganjil. Kalau ganjil berarti dia harus ganti. Berarti kalau dia positif, dia ganti jadi negatif. Pada saat ingin menentukan tanda di sini, dia melewati angka 1. 1 bentuk faktornya x-1. Dia punya pangkat 1 juga ganjil. Berarti dia harus ganti juga. Berarti negatif ganti jadi positif. Oke, nah kita sudah bikin garis bilangannya dan kita sudah tahu sketsanya. Sekarang coba kita kaitkan apa hubungannya. Teman-teman, kalau kita lihat garis bilangan ini, dengan sumbu di sini ternyata sama, karena sama-sama menguas 1 dan 3. Oh, berarti garis bilangan itu sebenarnya menyatakan sumbu X di sebuah grafik parabolanya. Oke, lalu sekarang tanda positif negatif di sini artinya apa? Nah, ternyata kita lihat nih sebelah kanan 3, si kurvanya terhadap sumbu X posisinya ada di mana? Ternyata ada di atas. Di antara 1 dan 3, parabolanya ada di mana? Ada di bawah. Sebelah kiri 1 ada di atas lagi. Atas, bawah, atas. Di sini positif, negatif, positif. Oh, berarti
Tanda di sini menyatakan posisi kurva terhadap sumbu X, apakah ada di atas atau di bawah. Kalau dia positif, kurvanya ada di atas sumbu X. Kalau negatif, kurvanya ada di bawah sumbu X. Jadi begitu ya teman-teman, hubungan antara garis bilangan dengan sketsa kurvanya. Jadi garis bilangan itu sebenarnya menyatakan sumbu X, tanda-tanda di sini menyatakan posisi kurva terhadap sumbu X-nya. Oke, untuk bisa lebih memahaminya, kita coba lihat contoh berikutnya, yaitu fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 4. Kalau kita faktorkan x min 2 kali x min 2, kalau kita leburkan itu menjadi x min 2 pangkat 2. Kita buat lagi parabolanya. Nah, karena di sini kan akarnya cuma 1, 2, nah berarti parabolanya nanti akan memotong di 2 saja atau jadi menyinggung. Nah, lalu karena koefisien X warnanya positif, berarti dia senyum. Berarti parabolanya senyum melewati 2. Sekarang teman-teman, kita coba buat garis bilangannya. Nah, berarti kan garis bilangan otomatis X-nya hanya 2 saja. Lalu, bagaimana menentukan langkah berikutnya? Yaitu tentukan tanda paling kanan. Tanda paling kanan itu adalah lihat dari masing-masing koefisien X berserta tanda di paling luarnya. Ini positif, ini juga positif, dikalikan positif, maka tanda paling kanannya positif. Pada saat ke sini melewati 2. 2 bentuk faktornya X min 2, pangkatnya genap. Kalau genap berarti apa? Tetap. Positif berarti positif lagi. Dan memang betul ya, positif dia ada di atas, positif ternyata juga ada di atas lagi. Gitu ya. Oke, nah sekarang teman-teman, untuk contoh berikutnya adalah bagaimana kalau kita akan menentukan sketsa parabolanya melalui garis bilangannya, gitu ya. Oke, nah jadi teman-teman diberikan sebuah fungsi seperti ini, kira-kira sketsa kurvanya seperti apa sih? Nah, berarti untuk membuat sketsa kurvanya, kita bisa meminta bantuan ke garis bilangan. Karena dengan garis bilangan ini kan kita bisa tahu kurvanya ada di atas dan di bawahnya ada di sebelah mana saja. Oke, kita bikin garis bilangannya. Di sini kan pembuat nolnya 1 dan 3 ya, teman-teman. Nah, lalu langkah berikutnya apa, teman-teman? Tentukan tanda paling kanan. Tanda paling kanan ini di sini ada positif, ini positif, dan di sini ada negatif. Positif kali negatif. Hasilnya negatif, maka tanda paling kanannya adalah negatif. Pada saat ke sini, melewati 3. Bentuknya adalah x min 3 kan, bentuk faktornya. Dia pangkatnya apa? 1, ganjil. Berarti ganti. Minus, ganti jadi plus. Ke sini, melewati 1. Bentuk faktornya x min 1. Punya pangkat apa? Genap. Berarti tandanya tetap. Positif, tetap lagi positif. Berarti bagaimana nih kira-kira sketsa kurvanya? Nah, maka si kurvanya akan memotong sumbu x di 1 dan 3. Di sebelah kiri 1 ada di atas, di antara 1 dan 3 ada di atas, dan sebelah kanan 3 ada di bawah. Di atas, ke atas lagi, lalu ke bawah. Nah, jadi seperti ini ya. Ada di atas, tapi sebelah kanan 3 ada di bawah. Nah, sekarang untuk contoh berikutnya, teman-teman. Nah, kalau contoh berikutnya adalah teman-teman diberikan sketsa kurvanya terlebih dahulu. Lalu teman-teman harus menerka kira-kira fungsi di sininya akan seperti apa. Oke, nah bagaimana nih caranya, teman-teman? Nah, sekarang nih, lihat teman-teman. Kalau di gambar ini, di sini kan dia memotong di 1 dan 3. Nah, berarti di sini pasti ada bentuk faktor yang X-nya sama dengan 1 dan X sama dengan 3, yaitu X min 1 dan X min 3. Maka ini juga sama. Ini memotong sumbu X di 2 dan di 5. Berarti si fx-nya akan ada bentuk X min 2 dan X min 5. Jadi seperti ini. Tapi kan kita belum tahu nih. Di sini kan ada pangkat nih, kayak di sini. Bisa ada yang ganjil, bisa ada yang genap. Nah, kita tentukan. Lalu tanda di sini. Bisa saja positif, bisa saja negatif. Nah, sekarang bagaimana cara menentukannya? Kita bikin garis bilangannya. Lalu, kita lihat nih, memotong sumbu X-nya kan di 2 dan 5. Berarti di situ ada 2 dan 5. Lalu, di sini kan si kurvanya ada di atas sumbu X. Berarti sebelah kanan 5 tandanya apa nih di garis bilangannya? Positif. Di sini, di antara 2 dan 5, ada di atas sumbu X juga kan? Berarti dia positif. Sebelah kiri 2, ada di bawah. Berarti dia negatif. Nah, sekarang tanda paling kanan ini kan tadi apa? Menyatakan perkalian semua tanda-tanda di sini ya. Karena ini positif, ini kan koefisiennya udah positif. Ini udah positif, maka tanda di sini pun juga harus positif. Lalu, pada saat melewati 5, tandanya tetap. Nah, berarti bentuk X min 5
Karena tetap, berarti pangkatnya harus genap. Berarti pangkat di sini harus genap. Sedangkan untuk yang 2, set, dia ganti. Maka untuk S-2 pangkatnya harus ganjil. Nah, ganjil di sini bisa saja 1, 3, dan seterusnya ya. Genap di sini bisa pangkat 2, pangkat 4, dan seterusnya. Oke, teman-teman, itu gambaran kasar hubungan antara garis bilangan dan sketsa kurva. Sekarang coba kita aplikasikan teori ini kepada soal ini. Jadi teman-teman diberikan sebuah kurva seperti itu. Nah, bagaimana sih cara menentukan fungsi yang mana yang mungkin menyatakan grafik ini? Nah, sekarang teman-teman, bagaimana langkah pertama? Kita bikin dulu kerangkanya ya, fungsinya. Bentuk faktor-faktornya kayak gini. Dengan menentukan titik potong dengan sumbu X. Yaitu ada di mana saja? Ada di X sama dengan min 3, ada di X sama dengan 0, dan ada di X sama dengan 2. X sama min 3 kan bentuk faktornya X plus 3 ya. Yang ini adalah X, dan ini adalah X min 2. Sehingga kerangka kurva grafiknya adalah, kerangka fungsinya adalah seperti ini ya. Ada X, ada X min 2, dan ada X plus 3. Nah, lalu kita harus menentukan ya, apa? Yaitu pangkat di sini apakah genap atau ganjil, dan tanda di sini apakah positif atau negatif. Bagaimana caranya? Kita minta bantuan ke garis bilangan. Nah, di garis bilangan ini kan kita tahu bahwa titik potongnya ada di min 3, ada 0, ada 2. Sebelah kanan 2, kurvanya ada di mananya sumbu X? Ada di atas. Maka kalau di atas tandanya apa? Positif. Di antara 0 dan 2, kurvanya ada di mana? Ada di bawah. Berarti dia negatif. Di antara min 3 dan 0, dia juga ada di bawah sumbu X. Berarti negatif juga. Sebelah kiri min 3, kurvanya ada di mana? Ada di atas, maka tandanya positif. Oke, sekarang kita tahu nih garis bilangannya seperti ini. Langkah berikutnya apa? Yaitu lihat tanda paling kanan. Tanda paling kanan kan di sini positif, maka perkalian di sini tanda-tandanya harus positif. Ini positif, berarti di sini pun juga harus positif. Lalu, pangkat-pangkat di sini, apakah genap ataukah ganjil? Kita lihat nih, yang 2 dulu ya. Dia kan pada saat melewati 2 terjadi pergantian tanda ya, ganti. Berarti untuk bentuk X-2 ganti, berarti harus pangkatnya ganjil. Nah, ke sini 0 ya, berarti yang ini pangkatnya apa nih? Nah, di antara 0 tandanya tetap. Kalau tetap pangkatnya berarti harus genap. Pada saat melewati min 3 tandanya ganti. Maka untuk bentuk X plus 3 ganti, berarti harus ganjil. Berarti manakah jawaban yang seperti ini? Tanda di depannya positif, untuk X pangkatnya genap. Untuk X pangkatnya genap ini ya, X min 2 pangkatnya ganjil, yang ini X plus 3 pangkatnya ganjil. Berarti jawabannya adalah bola.